Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala muallif rahimahullah taala, kita lanjutkan masih berkaitan dengan perkataan Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Beliau mengatakan fi taujihil kalamil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, dalam menjelaskan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, fa inna ad-dina kullahu yarji'u ila fi'lil ma'murat, kata beliau. Maka sesungguhnya agama itu semuanya kembali kepada perbuatan yang diperintahkan. Semua agama itu kembalinya pada hal-hal yang diperintahkan. Wa tarkil mahzurat, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang. Wa tawaqqufi 'anis syubhat. Kalau perkaranya syubhat, maka lebih baik diam. Maksudnya enggak dengarkan, enggak ikut nimbrung di dalamnya. Wa hadza kulluhu tadammanathu, ya. Wa hadza kulluhu tadammanahu haditsu Nu'man ibn Bashir. Ya, ini semuanya terkandung di dalam hadis Nu'man bin Bashir. Ya. Hadis Nu'man bin Bashir tadi, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mushtabihatun. Di antara keduanya itu ada perkara syubhat. Jadi perkara yang diperintahkan, kemudian perkara yang dilarang, dan perkara yang syubhat itu hendaknya kita diam. Nah, tiga hal ini terdapat dalam hadis Nu'man bin Bashir. Wa innama yatimmu zalika bi amrain. Hanya saja hadis Nu'man bin Bashir itu dia sempurna dengan dua perkara. Ya, hadis Nu'man bin Bashir tadi itu sempurna dengan dua perkara. Ini hadis, ya, dua hadis. Hadis apa? Hadis a'malu binniyah dan hadis Aisyah, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaratun. Dikatakan ahaduhuma, salah satunya, ayyakuna al-amalu fi zahir ala muwafaqati sunnah. Kalau amalannya itu adalah amalan zahir, maka harus sesuai dengan sunnah. Mana hadisnya? Ini hadis Aisyah. Ya, mau salat maka harus sesuai dengan sunnah hadis Aisyah, jangan ngada-ngada. Mau haji maka harus sesuai dengan hadis Aisyah. Bagaimana Nabi SAW haji? Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaratun, atau fi amrina ma laysa minhu fawaratun. Tapi kalau yang kedua, wasani ayyakuna la'amalu fi batinihi. Kalau amalan yang dilakukannya itu adalah amalannya berupa amalan batin, maka yuqsadu bihi wajh Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkandung dalam hadis Umar bin Khattab. Ini al-a'malu binniyat. Jadi kesimpulannya apa, ikhwan? Ya. Hadis Nu'man bin Bashir tidak sempurna. Nu'man bin Bashir tidak sempurna kecuali terpenuhi dua hadis. Yang pertama hadis niat, yang kedua hadis Aisyah, atau disebut juga hadis masalah bid'ah. Wa awrada Ibn Rajab nuqulan, dan Imam Ibn Rajab menukilkan atau menyebutkan perkataan-perkataan dari sebagian ulama, ya, fil hadisi, dalam masalah hadis-hadis, allati yaduru alaihi al-Islam, yang berbicara tentang poros Islam. Jadi Imam Rajab menukilkan atau menyebutkan sebagian dari ulama yang berbicara tentang poros-poros Islam. Wa anna minhum man qala, ada di antara ulama yang mengatakan hadis Islam itu atau poros Islam itu ada dua hadis. Ya. Jadi ulama pun berselisih pendapat masalah hal ini, menyebutkan tentang hadis poros Islam.
hadis poros Islam. Itu ada yang mengatakan pertama innaha isnani, ada 2 hadis. Kemudian wa minhum man qala ya arba'atun, ada di antara mereka mengatakan 4 hadis poros Islam. Kemudian yang ketiga wa minhum man qala khamsatun, ada 5 hadis. Ya. Wal ahaditsul lati zaqaraha anhum bi idafati ila salasati al-ula. Ya, hadis-hadis yang disebutkan penulis di sini ya anhum bi idafati ila salasatil ula, ini selain dari 3 hadis yang disebutkan. Hadis apa saja itu? Hadisnya adalah inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi. Nah, ini masuk hadis poros Islam. Ya, yang 3-nya sudah sebutkan. Salah satunya dari poros Islam juga hadis tentang inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Ya kan? Sesungguhnya salah satu di antara kalian itu dikumpulkan dalam perut ibunya ya dalam berupa nutfah 40, mudghah 40. Ya, kemudian menjadi seterusnya 40. Jadi total 120 hari. Baru setelah itu fayunfakhu fihi ruh, ditiupkanlah ruh. Kalau 120 hari berarti berapa bulan? 4 bulan baru ditiupkan ruh. Nah, hadis ini masuk poros Islam. Nah, di situ disebutkan takdir kita. Saqiyun au sa'idun ya wa ajalihi, ajal kita, rezeki kita, kemudian kebahagiaan dan kesengsaraan kita, itu masuk dalam ya hadis poros Islam. Kemudian hadis yang keempatnya adalah min husnil Islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara kebaikan, di antara bentuk kebaikan ya Islamnya seseorang, dia meninggalkan perkara-perkara yang bukan urusan dia. Ya, atau hal-hal yang tidak bermanfaat untuk agamanya, enggak usah ikut-ikutan lah. Ya. Sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, tidak manfaat tinggalkan. Nah, ini kita kawan-kawan yang ngaji ini banyak tertipu, terfitnah. Apa contohnya? Iya, kalau main sepak bola, futsal cepat sekali. Tapi kalau diajak ngaji nanti dulu. Kita tanyakan, kamu main futsal kenapa? Biar segat, biar kuat ngaji. Ternyata malah enggak. Ini mengelabui saja. Ya, sebenarnya dia hobi sebenarnya. Makanya hobi yang seperti ini dia tidaklah tercela. Kapan dia tercela? Kalau enggak bermanfaat untuk menolong agamanya. Ya, akhirnya apa? Salat zuhur tinggal, asar tinggal, subuhnya kecapean main bola atau main game. Ya, bahkan ada ustadz main game. Loh, ustadz apa ini? Ustadznya main game berarti santrinya apa? Hah? Dan main gamenya itu sembunyi-sembunyi. Ya, berarti Nauzubillah. Ada ustadz seperti ini, kalau dia bawa bimbingan saya, tak lempar dia. Maksudnya enggak usah gabung sama saya. Mau antum bina apa? Menjadi pengajar tuh gampang, ikhwan. Ngaji gampang, menjadi pengajar itu gampang. Tapi tidak semua orang pengajar bisa mendidik. Mendidik itu ya menjadi suri tauladan. Ustadznya bisa dicontoh, perkataan dia, perbuatan dia, amal solehnya, itu jadi contoh. Ngajar siapapun bisa ngajar, saya rasa. Bawa buku di rumah, apalagi kalau modalnya bisa jago ngomong, selesai. Tapi yang pendidik tidak semua. Dan orang yang pendidik ini yang sulitnya kita cari seperti ini. Nah, ini banyak yang rusak-rusak anak-anak pondok pesantren itu karena nggak ada pendidiknya. Hanya sebatas ngajar, udah lepas.
Ya. Kalau orang yang ngerti dengan saya akan mendidik, ngerti tusang sekali gitu. Ya. Bagaimana dia mau mengajar, mendidik dirinya sendiri tidak mampu. Dia berkor-kor tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Maka orang-orang yang seperti ini tercela. Allah murka kepada dirinya. Ya. Dan hadis yang berikutnya adalah innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Berarti hadis yang berapa? Hadis kelima. Ini poros Islam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala thayyib. Ya. Thayyib. Ini hal yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Baik, kemudian hadis berikutnya adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ini hadis poros Islam juga. Seseorang itu tidak dikatakan beriman, artinya iman sempurna, sampai dia benar-benar mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia cinta untuk dirinya. Ini bahasa kitanya sekarang ini kalau dalam urusan dunia isar, mendahulukan orang lain. Sebagaimana dirinya suka diperlakukan baik, ya, orang lain pun suka diperlakukan baik. Dan hadis ini ketika di pondok ini banyak yang menyimpang. Contoh kasus misalnya, ya, ketika buang hajat. Ya, kawannya sedang antri atau sedang dalam kamar mandi, pintunya digedor-gedor. Oi cepat, oi keluar. Ini banyak seperti ini. Nah, ketika kita tidak suka diperlakukan seperti itu, maka jangan berbuat hal yang serupa dengan orang lain. Ya, ini hadis isar namanya, mendahulukan orang lain. Yu'asiru ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain meskipun diri mereka sebenarnya butuh saat itu. Makanya sahabat yang menjamu tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah puji mereka. Ya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika datang tamu. Ya, datang tamu nih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah istrinya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang bahasa kitanya, wahai istriku sayang, keluarkan menu semuanya. Apa yang ada saat ini? Enggak ada ya Rasul illa ma, kecuali air saja. Nah, ini kita bagi sekarang ini kalau bertamu itu jangan tanya, Pak mau minum apa? Adab bertamu atau adab kita menjamu tamu, sodorkan apa yang ada. Kalau tidak ada katakan keluar. Tidak tolong sama orang lain, siapa yang mau menjamu tamu saya. Begitu yang dilakukan Rasul. Rasul keluar, ya sahabatku, siapa yang mau menjamu tamuku ini. Gitu sunnahnya. Dan ini banyak keliru. Misalnya saya dapat tamu misalnya. Afwan nih. Bukan nyindir ya. Ini meluruskan saja ya. Siapa tahu belum sampai ilmunya. Jadi kalau bertamu itu, ya, mau makan apa mas? Ya, mau teh, mau kopi, mau apa? Ya, saya mau onta gimana? Bakar onta gimana? Kambing gimana? Loh, nanti di apa kan enggak pula sanggup. Mungkin gitu. Jadi itu adabnya, sunnahnya itu sodorkan apa yang ada. Adanya putih-putih, adanya keripik-keripik udah. Dan seorang tamu keluarkan semuanya, enggak gitu juga gitu. Nah, ini ya. Maka sahabat ini ya sudah ya Rasul, tamu antum Rasul, saya yang nanggung, dibawalah ke rumah, makan di situ. Sampai di rumahnya ternyata ini sahabat ini fuqara masakin juga gitu kan. Untuk besok paginya belum tentu bisa makan, adanya untuk malam ini aja, anak-anak belum makan ini. Gimana? Ya sudah, anak suruh tidur gitu ya. Ya, dia juga belum makan. Nah, bagaimana caranya biar
tamunya nggak berkecil hati, ya lampunya dimadamkan. Biar sang tamu mengira ya sahibul rumah atau sahibul bait makan bersama. Ya, akhirnya tamunya makan, dengan tamunya mengira ini sahibul rumahnya makan bersama. Besok paginya ini sahabat ini ngadu kepada Rasul, datang Rasul. Sebelum disampaikan, Rasul sudah tahu bahwasanya Allah puji dia. Inilah asbabun nuzul li hadzal ayah. Surat berapa itu, Ustaz? Ya. Jadi Allah Rasul tersenyum. Sungguh Masya Allah, Allah memuji perbuatanmu, apa yang kau lakukan semalam. Sampai-sampai Allah menurunkan ayatnya tentang peristiwa ini. Ya, mereka mengedepankan orang lain dalam masalah ya muamalah. Tapi kalau dalam masalah ibadah nggak boleh. Harus kita ya fastabiqul bi khaira, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Ini kebanyakan saya lihat tidak seperti itu. Misalnya sholat 5 waktu, kosong di depan, monggo Ustaz. Ya, silakan mas aja di depan, saya belakang aja. Loh, ini kebalik. Justrunya kita yang terdepan, tidak kasih orang lain. Ya kan? Ini kalau urusan apa? Ibadah. Kalau muamalah orang lain kedulukan. Tidak masalah, dia yang belakangan. Masya Allah, ini jarang yang seperti ini kita jumpai. Iya, orang dulu maka dia nanti belakang. Ya, atau bahasa kitanya, kalau kami itu untuk menyenangi kawan-kawan itu, makanlah kamu, asal kamu kenyang, saya pun ikut kenyang. Masya Allah, ya. Minumlah duluan, asal kamu sudah lepas dahaganya, saya pun juga ikut senang. Nah, kemudian hadis berikutnya adalah la darar wa la dirar. Jangan membuat kerusakan dan jangan membahayakan orang lain. Ya. Kita enggak ingin dibahayakan, jangan membahayakan orang lain. Ini hadis-hadis poros Islam ini semuanya dijadikan kaidah-kaidah Islam oleh para ulama atau qawaidul fiqhiyah. Ya, kaidah fiqhiyah. Dan hadis berikutnya adalah iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila Nabi SAW perintahkan kita pada sebuah perkara, maka lakukan sebatas apa yang kita mampu. Ini kalau urusan perintah Rasul atau perintah Allah dan Rasul. Ya, maka lakukan semampu kita. Tapi kalau dalam masalah larangan, tidak ada yang kata nggak mampu. Saya bertakwa semampunya, tidak ada. Ya, takutlah kalian dari perbuatan riba, misalnya gitu kan. Oh, saya bertakwa kepada Allah semampu saya. Akhirnya ngutang riba juga, berarti minimalnya 0,00 sekian per 1%. Ya sama aja tuh riba juga. Saya belum mampu yang banyak itu, yang paling dikit lah, ya riba juga namanya. Enggak ada kalau yang larangan, enggak ada namanya fattaqullaha mastata'tum. Hadis berikutnya. Ya, izhad fid dunya yuhibbukallah. Ya, zuhudlah kalian terhadap dunia, maka Allah pun cinta kepada kita. Wazhad fima 'indan nas, zuhudlah terhadap di sisi manusia, yuhibbukan nasu, maka manusia pun mencintai kita. Kemudian hadis berikutnya adalah dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Qulna, ya, untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi wa li rasulihi wa li kitabi, untuk Allah, untuk Rasulnya dan kitabnya. Ini ada pembahasan tersendiri nanti insyaallah. Taib qauluhu, perkataan sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan itu ya dinilai dengan niatnya. Innama ini adalah adatul hasr. Ya. Kalau dalam bahasa Arab inna ketemu ma itu memberikan faedah hasr. Ya, memberikan yufidul hasr. Ini memberikan faedah membatasi. Kalau kita terjemahkan hanya saja, enggak ada yang lain, cuma ini. Hanya saja niat itu dinilai atau tergantung dengan niatnya. Wal alif dan lam ya
fil a'mali, ya, qila innaha khassatun fil qurub. Ya. Alif lam yang terdapat dalam a'mal itu dikhususkan untuk amalan ibadah saja. Ya. Jadi hanya saja amalan ibadah itu tergantung dengan niatnya. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua tidak, katanya. Innaha lil umumi fi kulli amalin. Maupun ada alif lam atau tidak, semuanya masuk. Apapun bentuk amalannya harus ada niatnya. Apapun bentuk jenis amalannya karena umum, katanya. Ya lil umumi, semua amalan. Famakana minha qurbatan usiba alaihi fa'iluhu. Kalau amalannya itu amalan ibadah, maka pelaku yang melakukannya usiba, diberi pahala. Ya, diberi pahala. Wa makana minha min umuril adah. Kalau amalannya itu dalam urusan adat, ya, seperti kal akal, makan, wa syurbi, minum, wa naumi, tidur, fa inna sahibahu yusabu alaihi iza nawa bihi taqwa, ya, ala ta'ati. Maka dia bernilai ibadah kalau ya niatnya itu niat takwa, niat ketakaatan. Siapa yang diberi pahala tadi? Pelakunya. Saya minum dalam rangka untuk ketaatan. Ya, bisa ibadah, bisa sholat. Saya mau makan, menegakkan, ya, tulang punggung saya biar kuat, kokoh, bisa berdiri. Ya, makan beberapa suap saja, enggak 5 piring nih, bukan. Itu enggak ibadah lagi namanya itu, nanti 5 piring atau 3 piring, 2 piring. Ya, udah nafsu namanya, udah syahwat yang diperturutkan. Penyakit itu semua. Ya, makan tuh kata Nabi SAW hanya beberapa suap saja. Ya, makanya kita makan tuh hanya 1 sendok saja, sudah cukup. Makan 2 kali sehari. Nah, ini belajarilah kitab Tibbun Nabawi, itu bagus. Ya, penyakit itu ada pada diri kita sendiri yang berulah. Makan tidak dikontrol, apapun dilahap semuanya. Hidup cuma sekali, Ustaz. Mana hidup cuma sekali? Siapa ngatain hidup cuma sekali? Ini ajaran di mana? Liberal hidup sekali. Nikmati hidup sekali ini, subhanallah. Dia nggak mikir hidup di alam barzakh kayak apa, gitu kan? Di padang mahsyar kayak gimana? Nanti kehidupan di surga gimana? Nah, gimana hidupnya sekali? Jadi kalau masalah adat, ya, dia bisa bernilai ibadah kalau dalam rangka ibadah, ketakwaan, dalam takwa kepada Allah. Wal alifu wal lam fin niyyah, alif dan lam dalam niat ini adalah badalan fid dhamir ha. Ini sebagai badal dari dhamir ha. Ini menyinggung nahwu ini. Apa maksudnya? Maksudnya adalah al a'malu binniyatiha. Ini amalan itu, ya, tergantung dengan niatnya. Muta'allaqul jari wal majrur mahdzufun, ya. Dimu'allaqkan jar dengan majrur itu mahdzuf, ada dibuang. Yang takdirnya itu adalah mu'tabaratun. Ini dianggap. Maksudnya adalah innal a'mala mu'tabaratun biniyatiha. Sesungguhnya amalan amalan itu dianggap atau diterima atau bernilai pahala, bernilai ibadah, ya, sesuai atau tergantung dengan niatnya. Wan niyah fil lughah, niyah itu dalam secara bahasa itu maksudnya adalah qasdu, sengaja atau menyengaja. Wa tati li tamyizil bainal ibadat. Saya enggak catat di sini, kalau saya catat lama waktunya, ya. Antum aja yang nyatatnya, ya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Nanti enggak selesai kita. Ya, apa? Jazakallahu khair. Nah. Jadi niat secara bahasa itu adalah qasdu, menyengaja. Wa mahalluha, yang tempatnya itu dalam hati. Niat itu bukan amalan lisan. Ya. Dan niat ini
ta'ti litamyizil bainal ibadat. Nah, Syekh di sini menjelaskan kepada kita fungsi niat. Ya, apa tuh fungsi niat? Ini membedakan antara ibadah dengan kebiasaan kita, atau ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Ya, ini ibadah, ini adat kebiasaan. Contoh di sini kata myidhi fardin an fardin. Ini membedakan antara yang wajib dengan yang wajib. Ya. Itu fungsi niat, membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ini ibadahnya wajib, ini ibadahnya wajib. Atau ini ibadahnya fardin atau naflin. Ini ibadahnya wajib, ini ibadah sunnah dengan niat itu tadi. Wa tamyizil ibadat anil adat. Dan juga ini fungsi yang kedua. Bisa membedakan mana ibadah dengan mana adat dengan diniatkan. Niatnya makan untuk takwa menjadi ibadah. Kalau nggak ada niatnya untuk ibadah, hanya sebatas makan saja, adat, tidak bernilai ibadah. Makanya di ibadah itu jelaskan oleh para ulama juga ada disebut ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu bidalilin, ada dalilnya, baik dalam Quran maupun sunnah yang menjelaskan. Kalau ibadah ghairu mahdhah ini nggak ada dalil, nggak ada dalilnya, tapi ada motivasi niat untuk ibadah. Ada motivasinya yaitu niat untuk ibadah. Nah, seperti makan yang kita sebutkan tadi. Kalau ghusli minal janabah, seperti kita mandi janabah, wal ghusli litabarrudi wa tanazzufi, ya, dan mandi dalam rangka untuk dingin-dingin saja, atau mandi segar-segaran badan saja, atau tanazzuf. Ya, mandi saja bernilai ibadah. Kapan? Kalau ibadah. Kalau diniatkan untuk ibadah. Kalau mandi hanya untuk sekedar segar-segaran, wah lagi panas mandilah biar segar badan, tidak dapat ibadah. Tapi mandinya niatnya untuk amal soleh, ibadah, ya biar kalau sholat ya nggak ganggu orang di sebelah karena bau keringat dan seterusnya. Ya, ini jadi ibadah. Wa tanazzuf, ya, atau mandinya bersih-bersih. Qauluhu wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja, ya, atas segala sesuatu itu dibalas sesuai dengan niatnya. Qala Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, ikhbarun annahu la yahsulu lahu min amalihi illa ma nawa. Ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya amal yang dilakukan oleh seseorang itu tidak akan bernilai ibadah melainkan ada niatnya. Ya. Dia mendapatkan nilai ibadah itu dilihat ada niatnya atau tidak. Niatnya ibadah. Fa inna wa khairan, jika niatnya itu niatnya kebaikan, hasalalahu khairun, maka dia mendapatkan kebaikan. Fa inna wa syarran, kalau niatnya itu niat keburukan, maka hasalalahu syarrun, dapat ya keburukan juga. Walaysa haza taqriran mahdhah, ya ini bukan sebatas pengulangan semata. Ya. Ini terpisah, ya, innamal a'malu binniyat. Ya, ini dijadikan kaidah pertama oleh para ulama, wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini kaidah kedua. Ya, bukan pengulangan kalimat. Ya, li jumlatil ula, ya, terhadap jumlah kalimat yang pertama tidak diulang di sini. Fa inna jumlatul ula dalat ala, kalau jumlah yang pertama tadi, kalimat yang pertama tadi, innamal a'malu binniyat, itu adalah anna salahal amali wa fasadahu bihasabi niyyah al-muqtadiyati li ijadihi. Bahwasanya baiknya sebuah amalan atau rusaknya sebuah amalan itu tergantung dengan niat yang dilakukan oleh yang mewujudkan ibadah tadi. Ya, tergantung oleh orang yang melakukan ibadah tersebut. Niatnya niat baik atau niatnya niat buruk. Itu innamal a'malu binniyat. Kalau wa innamal likulli imran nawa, ini jumlah tsaniyah, ya, jumlah tsaniyah, jumlah yang kedua,
dalat ala anna sawaba, ini menunjukkan balasannya, pahalanya. Kalau yang pertama apa? Amalan itu tergantung nih. Kalau kalimat yang kedua itu berupa pahala. Ya, pahalanya apa? Ya karena niat itu tadi. Anna sawaba la amil ala amali bihasabi niyatihi sholihah. Jadi amalan yang dilakukan tadi, kalau niatnya soleh maka dia mendapatkan pahala. Wa ana iqabahu alaihi bihasabi niyatihi wal fasida. Dan sebaliknya, kalau niatnya rusak, maka dia mendapatkan hukuman atas niatnya tersebut. Ya, waqad takunu niyatuhu mubahatun, dan terkadang ada melakukan ibadah ya niatnya mubah ya. Wa yakunu amalu mubahan, maka jadilah amalannya mubah. Ada orang yang bekerja fala yasulu lahu bihi sawabun, maka dia enggak mendapatkan pahala. Wala iqabun, dan juga tidak mendapatkan hukuman. Itu kalau amalannya amalan mubah. Fala amalu fi nafsi, maka amal itu secara sendirinya, salahuhu wa fasaduhu, baik dan rusaknya, wa ibahatuhu, dan bolehnya, bihasabi niyati, yaitu tergantung dengan niatnya yang alhamila alaih, yang dibawa oleh pelakunya tadi, al-muqtadiyati liwujudihi, ya sebab dia mengantarkan dia untuk mengadakan amalannya tadi. Wasawabul amil, ya, wa iqabuhu, dan pahala bagi orang yang melakukannya dan iqab baginya, wasalamatuhu bihasabi niyah, dan keselamatan dia atau pahalanya itu tergantung dengan niatnya. Allati biha shara al-amalu sholihan, kalau amalannya itu amalan yang soleh, atau amalannya amalan yang rusak, atau amalan yang mubah. Nah, kemudian masuk ya kalimat berikutnya. Qauluhu faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya. Nah, kemudian Syekh di sini atau Nabi SAW di sini sedang mencontohkan amalan tadi. Contoh amalannya di sini adalah amalan hijrah. Ya. Setelah Nabi SAW menjelaskan keterangan bahwasanya hanya saja amalan itu bergantung dengan niatnya, dan niat itu akan dibalas pahala kalau amalan itu amalan soleh. Demikian pula kalau amalannya buruk, maka pahalanya apa? Hukumannya pun hukum buruk. Kemudian Nabi SAW membuat permisalan contoh bentuk amalan solehnya di sini adalah hijrah. Kalau hijrahnya itu untuk Allah dan Rasul, maka pahalanya pun untuk Allah dan Rasul. Tapi kalau hijrahnya itu untuk mencari dunia atau wanita yang ingin dia nikahi, maka dia akan memperoleh sesuai dengan apa yang dihijrahkannya. Indahnya Nabi ya, tidak mengatakan hijrahnya untuk dunia dan wanita yang dikehendaki, tidak. Tapi tergantung dengan niat itu tadi. Hijrahnya untuk apa gitu loh. Ya, hijrahnya untuk apa? Maka setelah itu Syekh Ibnu Muslim menjelaskan makna hijrah di sini. Ya, hijrah itu ya ini diambil dari kata minal hajari wa huwa tarku, artinya meninggalkan. Ini secara bahasa artinya meninggalkan. Ya, hijrah itu artinya meninggalkan. Wa takunu bi tarkil baladil khaufi ila baladil amni. Dan terkadang hijrah itu meninggalkan negeri yang penuh tidak aman menuju daerah yang aman. Ya, banyak di situ daerahnya begal, pindah ke daerah yang enggak banyak begalnya. Itu namanya hijrah. Ya. Namanya hijrah secara bahasa. Dan terkadang hijrah itu seperti di sini kal hijrati minal Makkah ila Habsyah. Ya, seperti hijrah dari Mekah menuju Habsyah. Habsyah itu orang kulit hitam itu, negro. Ethiopia kalau enggak salah. Iya, sebenarnya. Ethiopia ya, atau orang Papua. Baik. Wa takunu min biladil kufri ila biladil Islam, dan terkadang hijrahnya itu ya dari negeri kekafiran menuju negeri Islam.
Ya, seperti kal hijrati minal Makkah ila Madinah. Hijrah dari Makkah dan Madinah. Ya. Wa qad intahaitil hijratu ilaiha bi fathil Makkah, dan hijrah ini sudah habis. Enggak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu enggak ada lagi setelah ditaklukkan Fathul Mekah. Wal hijratu min biladil syirki ila biladil Islam, atau hijrah itu ya dari negeri penuh kesyirikan menuju negeri yang Islam. Baqiyatun ila qiyamisa, ini akan selalu langgeng ya sampai ditegakkan hari kiamat. Ya, jadi yang namanya hijrah ya meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam, dan ini akan selalu ada. Maksud langgeng itu akan selalu ada sampai hari kiamat. Oleh karena itu kalimat hijrah ini jangan ya dibawa kepada makna yang hina. Kemarin saya ketemu namanya ya salon hijrah. Ternyata dilihat oleh keluarga kami, isinya banci bang katanya. Subhanallah. Laki-laki jadi perempuan isinya. Iya, maksudnya dia hijrah dari laki-laki menuju Allah musta'an. Hijrah, salon hijrah. Saya pun kaget. Ini hina ya, perbuatan seperti ini. Hijrah ini kalimat yang agung ya. Jangan dikotori dengan sesuatu yang hina. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ya, ini ittahada fihi syartun wal jaza. Ini sebagai batasannya terpenuhi syarat dan balasan. Ya, manakala terpenuhi syarat dan balasannya, maka akan dia mendapatkan pahalanya. Wal aslu ikhtilafuhuma, dan asalnya ya berbeda keduanya. Maknanya faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih niyatan wa qasdan. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasul, ini sebagai niatnya dan tujuannya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Ini berupa atau sebagai bentuk pahala dan balasan. Naam, waftaraqan, dan sebagai waftaraqan. Apa makna waftaraqan? Nah, dilupakan saya maknanya. Ada kamus. Apa makna waftaraqan, Ustaz? Iftaraqa ya, iftaraqa ya. Iya. Nah, kita tinggalkan saja. Intinya sebagai balasan dan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Rajab, masih Imam Ibnu Rajab mengomentari di sini. Lamma zakara sallallahu alaihi wasallam anal a'mala bihasabi niyatih. Ya, tatkala Nabi SAW menyebutkan bahwasanya amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa anna hadzal amil, ini bagian dari orang yang melakukannya dari amal-amalnya. Niyatuhu min khairin, niatnya adalah niat kebaikan atau keburukan. Wahatani kalimatani jami'atani, dua kalimat ini kalimat yang jami'ah, ya, kalimat yang universal. Wa qaidatani kulliyatani, dan dijadikan dua kaidah ya secara umum. La yakhruju anhuma syai'un, tidak keluar dari keduanya adalah sesuatu. Zakara ba'da zalika misalan min amsalil a'mali allati surataha wahidah yahtalifu salaha wa fasad. Baik, ini saja ya. Gini saja ikhwas kalian ya. Tarafal tadi sama dengan tarafas, meninggalkan. Nah, sama berarti meninggalkan. Nah, jazakallahu khairan. Baik, kita lanjutkan lagi. Qala aidan fa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna hazihi hijrata takhtalifu bi ikhtilafin niyyah. Bahwasanya hijrah, Nabi sallallahu mengkabarkan ya hijrah itu berbeda-beda tergantung dengan niatnya, dan wal maqasidi biha, dan tergantung dengan tujuannya. Faman hajara ila daril Islam hubban lillah, siapa yang hijrahnya untuk negeri Islam dalam rangka hubban lillah, cinta terhadap Allah dan Rasulnya, wa raghbatan fi ta'allumi dinil Islam, ya, dan menyukai mempelajari agama Islam, wa izhari dinihi, dan ingin menampakkan agamanya, haitsu kana ya'jizu anhu fi dari syirki, ya, di mana ya
dia lemah dari negeri kesyirikan. Fahadha wal muhajir ila Allah wa rasulih haqqan. Ini disebut dengan hijrah yang sebenarnya. Jadi kalau dia hijrah ke suatu tempat karena Allah dan Rasulnya, atau menuntut ilmu, ingin memunculkan agamanya di situ sehingga bisa melemahkan negeri-negeri kesyirikan, ini hijrah yang sebenarnya. Ya, hijrah yang sebenarnya. Ya, hijrah yang sebenarnya. Tapi Masya Allah, ini waktunya sudah 8:30 ya. Maka di sini saya cukupkan saja ya. Masih panjang juga ya contohnya di sini. Ya sudah, khair insyaallah. Jam 9 saja. Bisa jam 9. Ya, ngantuk enggak nih? Soalnya ngaji kitab ya begini ya. Ngaji kitab Masya Allah. Nah. Tapi kalau begitu kita lanjutkan. Di sini, mumpung saya menyebutkan manusia itu bermacam-macam hijrahnya tergantung dengan niat dan tujuannya. Ya. Maka di sini saya menukilkan perkataan Syekh Shalih Utsaimin di sini ya. Bahwa saya manusia itu hijrah itu berbeda-beda tergantung niat dan tujuannya tadi. Ya. Hijrah yang pertama. Ya, hijrah pertama, minhum man yuhajiru wa yad'u baladahu ila Allah wa rasulih. Ini ada orang yang hijrah itu meninggalkan negerinya. Meninggalkan negerinya menuju Allah dan Rasulnya. Ini dalam rangka mengikuti syariat Allah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan melalui Rasulnya. Maka hijrah yang seperti ini huwallazi yanaluhul khaira, mendapatkan amalan kebaikan, wa yanalu maqsudahu, dan dia akan memperoleh tujuannya. Ini makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ila Allah rasulih, ai faqad adraka ma nawa, maka dia telah mendapatkan apa yang diniatkannya. Ini hijrah yang pertama. Contoh hijrah yang pertama. Kemudian asani minal muhajirin, ada orang hijrah hajara li dunya yusibuha. Ini hijrahnya untuk dunia. Contohnya rajulun yuhibbul jama'al mali, seseorang yang ingin mengumpulkan harta. Mengumpulkan harta. Anna fi biladil Islam, bahwasanya di dalam negeri Islam murta'an khasaban liktisabil amwal. Di negeri Islam itu kalau mau nanam atau mau usaha atau menanam modal di situ, maka dia menjadi subur gitu kan. Akhirnya apa? Fahajara min biladil kufri ila biladil Islam. Maka dia hijrah dari negeri kekafiran menuju negeri Islam. Ya, karena negeri Islam itu kalau nanam modal, berusaha menjadi subur, bisa berkembang. Kalau negeri kafir tidak, akhirnya dia pergi ke negeri Islam. Ini hanya min ajli malil faqal. Ini hanya hijrahnya untuk dunia saja. La yaqsudu ayyastaqima dinuhu. Enggak ada maksud tujuannya untuk menegakkan agamanya. Tidak ada sama sekali tujuannya untuk menegakkan agamanya. Ya, tidak ada perhatian untuk agamanya sedikit pun. Yang jadi perhatiannya hanya dunia saja. Nah, ini contoh hijrah yang kedua. Ya. Ada contoh yang hijrah yang ketiga, ar-rajulun hajira min baladil kufri ila baladil Islam yuridu imra'atan yatazawwajuha. Ya, seorang yang hijrah dari negeri ke kafir masuk negeri Islam. Apa yang dicari negeri Islam ini? Yang carinya hanya sebatas menikahi wanita. Maka dikatakan kepadanya, la nuzawwijuka illa fi biladil Islam. Saya tidak akan menikahkanmu kecuali di negeri Islam. Wala tusafiru biha ila biladil kufri. Saya tidak akan safar ke negeri kekafiran. Akhirnya apa? Fahajara min biladi. Akhirnya dia pergi ke negeri kafir. Ada laki-laki negeri kafir. Negeri
wanitanya negeri Islam. Ya, si wanita saya tidak akan nikah dengan kamu di negeri kamu, nikah dengan saya. Saya tidak akan ikut bersama kamu, safar sama kamu di negeri kafir kamu. Akhirnya orang yang negeri kafir tadi ya datangi perempuan yang tinggi di negeri Islam. Maka hijrah yang seperti ini nikah hijrah yang seperti ini bila dari negeri kekafiran menuju Islam, ini hanya sebatas min ajli atazawwaja hadzal mar'ah, hanya sebatas ingin menikahi wanita. Inginkan hanya dunia saja, yang diinginkan hanya wanita. Maka hijrah seperti ini tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya itu sesuai dengan apa yang hijrahnya. Baik, ini contoh-contoh dari hijrah. Baik, dan macam-macam hijrah. Ya, dalam macam-macam hijrah di sini Saimin juga menjelaskan di sini. Saimin juga menjelaskan. Macam-macam hijrah itu ada 3 kata beliau. Aqsamul hijrah. Al-hijratu takunu lil amali. Ini hijrah untuk meninggalkan perbuatan buruk. Hijrah untuk meninggalkan perbuatan buruk. Itu disebut dengan hijrah. Mungkin perbuatan buruknya ini adalah dosa, dia hijrah kembali jadi orang yang jujur. Wa takunu lil amil, hijrah dari teman yang buruk. Temannya buruk, akhirnya dia meninggalkan teman tersebut. Wa takunu lil makani, ini contoh yang disebutkan Syekh tadi. Ini hijrah dari negeri yang buruk atau negeri kafir. Adapun jenis yang pertama, hijrah makan, ini hijrah dari negeri yang buruk. Jadi seseorang meninggalkan sebuah tempat yang di situ banyaknya maksiat, banyaknya kefasikan. Dan terkadang di negeri kafir, dan hijrah ke negeri yang tidak dijumpai di situ kekafiran. Dan hijrah yang seperti ini adalah hijrah yang paling agung, paling besar. Ini meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam. Makanya ahlu ilmi menyebutkan seseorang itu wajib hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam kalau dia tidak mampu menegakkan agama. Kembali ke Indonesia saja. Ada orang belajar ke negeri kafir. Di negeri tersebut tidak bisa menegakkan agamanya, pulang. Ini wajib hukumnya. Kalau wajib berarti dosa kalau dia nggak meninggalkan. Ini contohnya Adapun kalau dia mampu memunculkan agamanya, dan tidak ada penolakan. Kalau dia menegakkan syariat Islam di situ, maka hijrahnya yang lakukan tadi tidaklah jadi wajib. Jadi bagi penuntut ilmu tadi, selama dia di negeri kafir tersebut bisa menyiarkan agamanya, sholat tidak dilarang, tidak diusir-usir, maka nggak ada kewajiban dia meninggalkan negeri tersebut. Akan tetapi disukai saja dia keluar dari tempat tersebut. Ini di dalam rangka membangun safar ke negeri kafir. Ini a'zama minal baqa'i fihi. Ini lebih agung ketimbang kita menetap di sana. Jadi kalau dia tidak mampu menegakkan agamanya di situ, maka hendaknya wajib baginya pergi dari situ dan hijrah dari situ. Ini contoh yang pertama, hijrah yang pertama meninggalkan tempat yang buruk, dia wajib meninggalkan tempat buruk tersebut selama dia tidak bisa menegakkan agama dia. Kalau dia mampu menegakkan agamanya di situ enggak ada larangan, maka disukai saja dia tinggalkan. Disukai saja dia tinggalkan.
Kemudian saya di sini membuatkan sebuah syarat kalau seseorang itu hijrah ke negeri kafir. Ya, sebuah syarat kalau seorang itu hijrah ke negeri kafir. Syarat yang pertama di sini saya menyebutkan ada 3 syarat. Ya. Ketika dia hijrah ke negeri kafir, pastikan dia itu ilmun yadfa'u bihi syubhat. Dia bisa membantah syubhat. Bisa menolak syubhat. Ya. Karena di negeri kafir tersebut atas kaum muslimin itu sangat gampang tersebarnya syubhat. Di negeri kafir itu sangat gampang tersebarnya syubhat. Ya. Baik syubhat-syubhat yang mereka kirimkan melalui tulisan-tulisan dalam kitab-kitab mereka atau dalam syubhat-syubhat yang mereka lontarkan akhlaqihim dalam akhlak-akhlak mereka atau syubhat-syubhat yang lainnya. Sehingga membuat manusia itu menjadi ragu dan bimbang. Ya, masa belajar Islam ke negeri kafir? Di sanalah kesempatan mereka mencuci otak manusia. Kembali ke Indonesia membawa pemikiran-pemikiran yang munharifah, menyimpang. Ini bahaya. Maka kata saya di sini tidak diragukan lagi. Ini adalah perkara yang wajib bagi kita yakini, ya. Dan kita tidak boleh tinggal di situ. Kalau kita tidak bisa menegakkan agama kita, tidak bisa kita menegakkan iman kepada Allah, malaikat dan kitab dan rasulnya hari akhir secara sempurna. Baik. Ini syarat yang pertama, pastikan diri kita mampu membantah syubhat. Kedua, syarat yang kedua adalah ayyakuna indahu dinun yahmihi minasyahawat. Pastikan dirinya itu bisa terlindungi dirinya dari syahwat. Tadi syubhat, kadang syahwat. Karena di negeri kafir tersebut manusia sangat sukar dirinya bisa terhindar dari namanya syahwat. Karena di mana-mana semuanya aurat terbuka. Maka ini bisa membuat manusia tenggelam. Ya. Jadi pastikan itu yang pertama. Mereka di situ minum khamar tersebar di mana-mana, zina tersebar di mana-mana. Biasa mereka zina. Bahkan di pinggir jalan kadang mereka zina. Ya. Suka sesama jenis juga begitu. Ya, tindakan kriminal yang merajalela di situ banyak sekali. Maka ketika dia hijrah di situ, maka dikhawatirkan akan tergelincir ke dalam lumpur kebinasaan. Iya, maka hendaknya mereka meninggalkan itu. Jadi pastikan, ketika saya mau hijrah ke sana, bisa nggak melindungi diri saya dari namanya syahwat. Baik, kemudian syarat yang ketiga, kalau dia mau hijrah ke sana, pastikan muhtajan ila zalik. Benar-benar sangat butuh. Benar-benar sangat butuh. Contoh, contohnya sakit ini. Contohnya sakit. Di Indonesia nggak ada alat atau dokter kecuali adanya di negara kafir, maka tidak masalah. Ya, mereka pindah ke situ dalam rangka untuk berobat, karena butuh kepada mereka. Sementara di Indonesia tidak ada. Atau menuntut ilmu juga bisa seperti itu. Di Indonesia nggak ada yang ahli di bidangnya, kecuali ada di situ, maka tidak masalah dia harus pergi ke situ. Sebatas hanya mengambil saja. Setelah selesai hajatnya pulang. Ya, setelah hajatnya pulang. Nah, ini kalau hijrahnya hijrahnya ke negeri kafir itu hanya sebatas wisata saja. Nah, saya berpandangan annahum asimun. Ya, hijrah ke negeri Amerika. Amerika itu negeri kafir kan? Ya, hijrah ke situ. Maka saya berpandangan di sini dia berdosa.
Istri berdosa. Nah, kemudian jenis hijrah yang keduanya adalah hijrah al-amal. Ini seseorang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Ini berupa maksiat dan kefasikan. Nah, al-muslimu man salima al-muslim min lisani wa yadihi. Wal muhajir man hajara ma nahallah. Itu disebut seorang muslim itu adalah muslim yang lain itu selamat dari lisan dan tangannya. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang saja yang Allah larang. Hadis ini Bukhari. Kemudian yang berikutnya adalah al-hijratu al-amil. Hijratu al-amil. Ini meninggalkan kawan yang buruk, itu pun disebut dengan hijrah. Baik. Ini penukilan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, macam-macam hijrah dan syarat-syarat hijrah yang disebutkan. Baik. Habis sebentar lagi ya. Kita langsung saja lompat saja. Hal-hal yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini. Di sini saya membuat ada 8 faedah Ada 8 faedah. Yang pertama, annahu la amala illa binniyatin. Faedah pertama, bahwasanya tidak ada amalan kecuali dengan niat. Semua amalan itu harus hendaknya diniatkan. Kemudian yang kedua, anal amala mu'tabaratun binniyatiha. Amalan itu dianggap dengan niatnya. Amalan itu dianggap dengan niatnya. Kemudian yang ketiga, anna thawabal amil ala ma amilihi ala hasabi niyatihi. Bahwasanya pahala orang yang melakukan sebuah amalan ini bersesuaian dengan niatnya. Bersesuaian dengan niatnya. Kemudian yang keempat, darabul alimi amsala litawdihil wal bayan. Ini seorang yang alim itu hendaklah dia membuat contoh-contoh yang jelas. Contoh-contoh yang jelas dan penjelasan-penjelasan yang gamblang. Ini seorang alim mestinya dia itu membuat contoh-contoh yang jelas dan gamblang. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan keterangan-keterangan, kemudian beliau membuatkan contoh-contoh. Contohnya ini loh. Hijratuhu ilallah fa hijratuhu faman kana hijratuhu ilallah rasul fa hijratuhu ilallah ma rasul. Terusnya. Baik, kemudian faedah yang kelima, ini fadlul hijrati litamsilin Nabi sallallahu alaihi wasallam biha. Ini keutamaan hijrah ini dalam rangka litamsilin Nabi, ini menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jaa fi sahih Muslim, sebutkan oleh dalam sahih Muslim dari sahabat Amr bin As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama alimta anal Islam yahdimu makana qablahu wa anal hijrata tahdimu makana qablahu wa anal hajja yahdimu makana qablahu. Wallahu alam. Ini saya tinggalkan dulu saja. Saya tinggalkan ini dulu saja. Kemudian yang keenam, anal insana yu'jaru au yu'zaru ayyuhramu bihasabi niyatihi. Bahwasanya seseorang itu yu'jar, akan mendapatkan balasan atau ganjaran, atau juga yu'zar, ini semakna juga, atau yuhram, ini semakna juga. Ini tergantung dengan niatnya juga. Anal amala bihasabi matakunu wasilatan lahu. Bahwasanya amalan itu ini bersesuaian dengan wasilahnya. Amalan itu bersesuaian dengan wasilahnya. Faqad yakunu syai'un mubah, terkadang amalan itu adalah mubah. Fil asli, hukum asalnya.
yakunu ta'atan, dan dia berubah menjadi ketaatan iza nawa bihil insanu khairan, kalau seseorang meniatkannya niat yang baik. Jadi asalnya amalan itu mubah, tapi bisa berubah menjadi ketaatan disebabkan niat. Kalau niatnya itu berupa kebaikan, seperti niat makan, ya, atau minum. Jika niatnya itu dalam rangka ketakwaan dalam ibadah, ya, dalam menguatkan diri kita dalam ibadah. Kemudian yang terakhir, annal amala wahidah yakunul insan ajran. Bahwasanya amalan yang dilakukan hanya satu, ya, atau amalan yang dilakukan seseorang mendapatkan pahala. Wa yakunul insan hirmanan, sehingga menjadilah manusia itu orang-orang yang hirmanan, orang yang mulia, ya, orang-orang yang disegani atau yang semakna dengannya. Baik, ala kulli hal, ya, sampai di sini saja, ya, keterbatasan ilmu yang kita miliki. Semoga Allah memfaqihkan kita dalam agamanya dan bimbing di atas jalan ketaatan dan dia petunjuk Nabi SAW. Ya, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, insyaallah kita lanjutkan hadis yang kedua di pertemuan berikutnya insyaallah. Nah, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia ada beli kitabnya, jadi beli yang ini. Oh, yang nakal belum. Matannya jadi belum. Yang mana? Yang ini arba'in ini. Di rumah ada.